Dan pemirsa, kini kami akan mengajak Anda untuk kita berbincang lebih lanjut lagi bersama dengan narasumber masih terkait dengan peresmian terminal khusus haji dan umroh untuk meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji dan juga umroh. Sudah terhubung melalui sambungan virtual Bapak Muhammad Zain selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zuhra. Baik, Bapak, pertama-tama sebelum kita membahas terkait dengan lebih jauh lagi mengenai pelayanannya, saya ingin tahu dulu apakah Kementerian Agama ini sudah tahu sebenarnya sudah berapa jauh proses revitalisasi Terminal 2F ini selesai atau tinggal berapa lama lagi kita menunggu akhirnya hingga semuanya rampung? Karena kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir tadi, sebenarnya masih ada beberapa lagi Pak yang dikejar untuk dapat rampung sepenuhnya. Ya. Jadi untuk ini kan begini, Bandara Soekarno-Hatta ini adalah salah satu bandara yang juga ada fasilitas fast track atau makarut. Jadi di Indonesia ini ada 3 bandara yang ada makarut atau fast tracknya, yaitu Soekarno-Hatta, Bandara Solo dan Surabaya. Nah, untuk sekarang ini yang kami lihat, untuk kebutuhan jamaah haji dan umroh, saya pikir sudah cukup memadai. Yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir tadi itu adalah untuk jangka panjang. Ya, jadi karena ini untuk pertama kali Terminal 2F ini adalah terminal haji dan umroh, dan setahu saya sejak tanggal 20 atau 23 bulan kemarin itu sudah dimulai. Dan hari ini kita melihat fasilitasnya sangat bagus, luas. Ada juga fasilitas masjid dengan kapasitas 3.000 jamaah. Saya pikir untuk kebutuhan jamaah haji sudah memadai, dan mudah-mudahan ini juga adalah bagian dari perhatian Presiden terhadap jamaah haji Indonesia, dan beliau selalu memberi pesan kepada kita agar memberi pelayanan yang berkualitas kepada jamaah haji kita. Memang ini patut diapresiasi ya Pak ya, karena Presiden juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya, baik itu untuk ibadah haji ataupun umroh, merupakan yang terbesar di dunia sehingga sangat layak untuk mendapatkan perhatian khusus, dan Terminal 2 ini merupakan salah satu bentuk nyatanya. Nah, pertanyaan saya kemudian Pak, apakah ada perbedaan terkait dengan pelayanan penerbangan yang akan dilakukan di Terminal 2F dibandingkan dengan terminal keberangkatan internasional yang sebelumnya di Terminal 3 Pak? Seperti apa? Mungkin urutannya boleh dijelaskan. Ya begini, kalau Terminal 2F ini lebih fokus. Jadi jamaah haji, begitu juga nanti jamaah umrah setelah selesai haji, itu lebih fokus. Jadi tidak bercampur, pelayanannya juga lebih mudah. Kemudian fasilitas tadi yang seperti disampaikan oleh penyiar kita tadi dari TV Berita 1 seperti itu. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya sangat mudah. Nah, inilah kita bangga ya dengan Presiden Prabowo dan seluruh menteri-menterinya yang memberi fasilitasi yang sangat baik terhadap jamaah haji kita, dan begitu ya jamaah umroh kita. Dan saya lihat ini kan fast track itu seluruh dokumen imigrasi itu diselesaikan di tanah air. Jadi itulah enaknya, jadi fasilitas sini sangat bagus. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan visa, terkait dengan yang lain, kita tahu lebih dulu di Indonesia. Jadi ketika jamaah kita sampai di Madinah atau di Jeddah, itu tinggal turun dari pesawat, seluruh fasilitas dokumen, paspor, visa sudah selesai. Tinggal mereka nanti mendapatkan kartu nusuk untuk proses berikutnya. Baik, kita apresiasi tinggi. Baik, berarti semua proses pelayanan untuk dokumen, terutama terkait dengan dokumen ya Pak, stempel visa ini tidak dilakukan lagi di sana di Arab Saudi, tetapi sudah beres dari Jakarta ya Pak ya? Ya, dari Jakarta, Solo, dan Surabaya. Jadi ini bagusnya, jadi kalau ada hal yang terkait dengan persoalan visa, selesai di tanah air.
Baik, kemudian Pak, kita tahu bahwa calon jamaah haji, tadi Presiden juga mengatakan banyak sekali yang berasal dari kategori usia lansia. Nah, fasilitas apa mungkin, adakah kekhususan yang disiapkan oleh pemerintah melalui stakeholder terkait di Terminal 2F untuk membuat para lansia yang akan menjalankan ibadah ke Tanah Suci ini lebih nyaman lagi, lebih dimudahkan? Saya lihat pihak Angkasa Pura dan pihak maskapai, apakah itu maskapai Garuda maupun saudara lain, itu menyiapkan kursi roda ya. Itu memang kita sudah membicarakan sebelumnya. Yang kedua, kita lihat berbagai fasilitas di samping kiri kanan itu ada. Kemudian kalau di Mekah atau di Saudi juga sama dengan kebijakan di Indonesia, itu adalah haji kita tagline-nya sama, yaitu haji yang ramah lansia. Lansia kita ini kurang lebih 40.000 secara totali dari 221.230 jamaah kita. Nah, di Mekah, Saudi juga begitu. Mereka tahun 2025 ini punya program yang disebut sebagai Nihayatul Haya. Jadi memang untuk program lansia, termasuk kasurnya, kamarnya, dan sebagainya. Ini program ramah lansia ini kami bersambut. Kemudian insya Allah menurut kesepakatan kita, setiap maskapai itu dilengkapi dengan dokter. Bisa dipantau di ini YouTube berita satu sebagainya. Jadi insya Allah ini juga memudahkan ini untuk tes kesehatan dan sebagainya. Jadi selama di atas pesawat, saya lihat tadi Garuda. Jadi lansia itu juga duduknya di bisnis, Pak Susah. Baik. Jadi sepanjang ada fasilitas bisnis, maka para lansia ini duduk di bisnis. Saya lihat sendiri. Baik, diprioritaskan ya Pak ya kepada lansia untuk keamanan mereka. Baik. Nah terakhir Pak, tadi Presiden juga mengatakan salah satu targetnya adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terkait dengan ibadah ke Tanah Suci ini, ingin agar biaya haji kedepannya bisa semakin murah dan bahkan dibandingkan juga dengan negara Malaysia. Pertanyaan saya, apakah dari pihak pemerintah ini sudah pernah melakukan dialog untuk penurunan harga haji yang akan dilakukan? Seperti apa Pak informasinya? Ya, saya sebagai direktur dalam negeri juga menangani maskapai ya. Saya terlibat langsung dengan Pak Dirjen, tentu arahan Pak Menteri Agama, Profesor Kiai Nasruddin Umar, agar kita melakukan negosiasi dalam penurunan harga. Salah satu yang sangat besar itu adalah maskapai. 30% berapa persen ya itu dari maskapai, sehingga kita berdasarkan arahan Presiden melakukan dialog diskusi dengan Pertamina terkait dengan aftur, kemudian Pak Dirjen dengan sarika-sarika di Tanah Suci terkait dengan hotel, akomodasi, catering dan sebagainya. Komponen-komponen ini adalah komponen-komponen yang berkontribusi besar di dalam penurunan biaya haji. Ya, semoga saja komunikasi seperti ini kita terus lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agama Republik Indonesia. Kami juga bersama-sama dengan badan penyelenggara haji secara bersama-sama. Baik, kami nantikan terus Pak kabar baiknya bagaimana upaya negosiasi ini dilakukan. Terima kasih Bapak Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Susan.